Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dwi Bonsai 83. Hari ini saya ingin menunjukkan hasil daripada grouping pohon cucur atap saya kepada sahabat bonsai. Tapi sebelum saya melanjutkan perbincangan tentang grouping bonsai cucur atap yang saya miliki ini, jangan lupa untuk terus dukung saya di channel Dwi Bonsai 83 agar saya lebih bersemangat. Kemudian dan jangan lupa pula untuk subscribe, like, komen, dan share agar saya terus bersemangat serta terus bisa memberikan tips-tips perawatan bagaimana dalam perawatan bonsai secara sederhana. Oke, sahabat bonsai, ini review hasil daripada bonsai grouping untuk pohon cucur atap atau bonsai cucur atap saya. Seperti ini, sahabat bonsai bisa melihat. Nah, ini grouping daripada bonsai cucur atap yang saya miliki, yang saya rawat dari dongkelan sampai dia seperti ini. Ini masih tahap sekitar 30-40% lah ya, karena masih banyak yang harus disempurnakan untuk grouping daripada pohon cucur atap ini atau bonsai cucur atap ini agar dia lebih tampak sempurna. Jadi ini sebatas review dari saya untuk bonsai-bonsai grouping yang saya miliki. Seperti kemarin saya mereview hasil grouping dari bonsai jambu nasi. Hari ini saya mereview hasil daripada grouping bonsai cucur atap yang saya miliki. Seperti sahabat bonsai bisa melihat, semoga tampak jelas. Inilah grouping yang saya miliki yang masih dalam tahap proses atau program. Sekitar 30-40% lah ya untuk grouping cucur atap yang saya miliki. Dan memang untuk bonsai cucur atap yang seperti ini, yang bisa untuk di alam ya, kita cari untuk di alam yang sudah seperti ini memang sangat susah, sangat sulit, karena ini grouping ini bukan satuan tapi satu rumpun semua ya, satu rumpun. Jadi tidak saya tancapkan satu-satu, tidak, tapi ini satu rumpun dari pohon cucur atap ini sendiri ya, dengan gaya grouping. Jadi tinggal saya sempurnakan karena karakter groupingnya sudah tampak ya, sudah ada di pohon cucur atap. Seperti biasanya saya selalu menggunakan moss ya untuk mempercantik tanaman bonsai saya. Kemudian sudah tahap wiring juga ya, mungkin sahabat bonsai bisa melihat sudah tahap wiring. Kemudian untuk bonsai cucur atap ini memang sudah memiliki karakter ya, karakter khusus untuk grouping ketika saya dapat di alam. Jadi ini bukan satuan tapi memang satu rumpun seperti ini ya. Jadi tinggal penyempurnaan saja untuk grouping daripada pohon cucur atap. Lalu cara tips perawatan untuk grouping cucur atap yang saya miliki ini,
saya selalu menggunakan dengan metode yang seperti biasa saya lakukan, yaitu menggunakan B1 serta menggunakan mutiara. Karena seperti saya katakan, dengan kita menggunakan B1 itu selain merangsang akar, bisa juga untuk mempercantik daun daripada tanaman bonsai yang kita miliki. Kemudian pupuk mutiara atau NPK 1616 juga selain dia mempercantik daripada daun, dia juga bisa mempercepat untuk pertumbuhan daripada tanaman bonsai yang kita miliki ya. Tapi bagi sahabat bonsai yang tidak menggunakan pupuk mutiara pun, mungkin ada pupuk yang lain yang mungkin itu sama saja. Tapi kalau saya, hampir semua bonsai yang saya miliki, saya selalu menggunakan pupuk mutiara serta saya menggunakan B1. Jika kita menggunakan bawang merah itu pun bisa. Biasanya saya menggunakan bawang merah itu langsung saya poleskan kepada batang daripada tanaman bonsai yang saya miliki. Kenapa langsung saya poleskan? Agar bisa mempercepat daripada trubus-trubus baru di tanaman bonsai. Karena seperti saya katakan, untuk tanaman atau pohon cucur atap ini memang cukup sulit untuk perawatannya, dari dongkelan agar dia bisa bertahan hidup, kemudian pohon jambu nasi, lalu kuncung. Nah, di antara 3 tanaman yang akan kita jadikan bonsai ini, memang di antara 3 ini yang paling susah dan paling lambat pertumbuhan itu adalah kuncung. Nah, kemudian untuk medianya, saya seperti biasa, saya hanya menggunakan, kebetulan ini saya menggunakan media langsung dari tanah hutan. Jadi saya tidak menggunakan moss, saya tidak menggunakan sekam atau menggunakan kokopit, maaf. Saya tidak menggunakan sekam, tidak menggunakan kokopit, tapi langsung saya menggunakan tanah yang di hutan yang saya ambil. Karena untuk tanah yang terdapat di dalam hutan itu memang sudah terdapat humus sendiri untuk tanaman-tanaman bonsai saya. Jadi saya menggantikan moss ataupun menggantikan kokopit itu ya langsung dengan tanah dari hutan yang saya ambil. Lalu untuk penyiraman seperti biasa, saya melakukan 1 hari 2 kali. Apalagi sekarang musim hujan, mungkin lebih bisa efektif ya, karena untuk pohon cucur atap, pohon jambu nasi dan pohon kuncung, tanaman kuncung ya, itu memang sangat memerlukan banyak air. Oke sahabat bonsai, ini saja review dari saya terhadap grouping tanaman cucur atap yang saya miliki. Mungkin teruslah bersemangat, berkreasi dan berinovasi. Salam bonsai Indonesia.